Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Engkau masih boleh memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap karya-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-14. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-57. Saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin tema kita tentang bagaimana kita belajar dan mengambil sebuah keputusan. Nah setelah itu kita masuk di pasal yang ke-14 adalah berbicara tentang bagaimana mengeksekusi keputusan itu dan menindaklanjutinya. Jadi ketika keputusan sudah diambil berdasarkan banyaknya pertimbangan, nah keputusan itu adalah keputusan yang tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik. Dan ketika keputusan itu sudah diambil, maka selanjutnya adalah menindaklanjuti daripada keputusan itu. Nah, salah satu tantangan kenapa banyak hal seringkali tidak terjadi, ya, salah satunya adalah masalah tindak lanjut. Ya, kita sudah banyak membicarakan banyak ide, membicarakan banyak percakapan di dalamnya, bahkan mungkin kita sudah memutuskan sesuatu untuk dilakukan. Tetapi kenapa masih ada saja tidak bisa berjalan? Karena salah satunya apa? Tidak ditindaklanjuti. Nah ini seringkali menjadi problem, tantangan tersendiri bagi orang-orang yang melakukan sebuah pekerjaan. Itulah yang terjadi kalau misalnya kita setelah mengambil sebuah bahan, diputuskan, yang menjadi kendala selanjutnya adalah apakah kita memperhatikan keputusan-keputusan itu, ya, menindaklanjutinya seperti itu. Nah bersyukur saya banyak belajar ya di sini bagaimana setelah keputusan-keputusan diambil harus ada yang memantaunya. Memantau dalam pengertian memastikan bahwa semua itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun demikian kadang juga ada juga yang bisa terlewat. Tetapi artinya setelah kita mengambil sebuah keputusan begitu ya, pastikan bahwa ada yang memantau. Karena jika tidak, keputusan hanyalah tinggal keputusan, ya. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada langkah selanjutnya apa yang seharusnya dilakukan. Nah, belajar dari situ, ini jugalah yang kira-kira diambil, dikerjakan pada saat misalnya seseorang itu sudah dikatakan sembuh ataupun belum. Jika memang mereka sudah mengalami kesembuhan atau bisa dikatakan tahir begitu ya, nah, ada langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Dan langkah-langkah itu tentunya harus mereka kerjakan. Tetapi jika memang belum, ya proses selanjutnya tetap berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini pelajaran apa yang kita bisa dapat? Yang bisa kita dapat yang pertama, ini yang saya dapat, bahwa ketika kita sudah mengambil keputusan, pastikan siapa yang akan bertanggung jawab atas keputusan itu. Ya, ini penting karena kita tidak bisa bilang ya siapa aja lah, kita kan di sini banyak, ya tidak bisa begitu, harus ditentukan
paling tidak siapa koordinatornya ya. Jadi dalam pengambilan keputusan, apakah itu secara organisasi, apakah itu juga secara pribadi misalnya. Misalnya kita memberikan keputusan secara pribadi. Siapa yang mau bertanggung jawab? Ya kita harus siap bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, itu contohnya. Jadi harus ada pribadinya dan ditunjuk dengan jelas sehingga segala pertanggungjawabannya nanti jelas orangnya siapa. Nah, kemudian yang kedua adalah berbicara tentang waktu. Keputusan sudah, pemantau sudah, orang PIC-nya sudah atau koordinatornya sudah. Satu hal yang nggak boleh lupa adalah waktunya. Waktunya kapan? Ya, ini juga akan menolong sesuatu itu bisa terlaksana dengan baik. Jika tidak ditentukan waktunya, kan kadang orang kerja itu kan Bapak Ibu Saudara ya saya usahakan lah. Kata usahakan ini kita nggak tahu kapan. Apakah hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, atau 10 tahun lagi, kan tetap ya kami usahakan. Nah, alangkah baiknya supaya mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal, tentukan orangnya sudah, sekarang waktunya, mau kapan? Ya tapi kami lama, oke lama itu berapa lama? Ini penting. Kenapa? Karena dengan adanya tenggang waktu itu tadi, kita akan tahu prosesnya itu nanti bagaimana. Katakanlah 1 bulan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, oke. Kita akan pantau itu. 1 bulan kita bagi 4 misalnya. Dari bagi 4 berarti dapatnya per minggu. Dari 1 minggu ini kita akan pantau lagi berapa waktunya. Nah ini yang akan menolong ya satu pekerjaan itu akan terlaksana dengan baik. Memang kendala di lapangan macam-macam. PIC-nya sudah, koordinatornya ini ya sudah, tanggal waktunya sudah ditentukan. Menjadi masalahnya apa? Ketika orang itu tidak mau. Nah ini menjadi masalah juga. Nah bagaimana? Artinya memang orang yang demikian tidak bisa dipercaya. Jadi untuk kita, jika kita yang dipercaya, kerjakan. Kalau kita sudah ditunjuk, belajar bertanggung jawab. Waktu yang sudah disepakati, ya mari kita kerjakan bersama. Tapi kalau kita sudah ditunjuk, kita mengiyakan, kita tidak bertanggung jawab, artinya kita menjadi orang yang memang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Jika kita dalam hal-hal demikian kita tidak bisa dipertanggungjawabkan, jangan berharap dalam hal-hal yang lain kita bisa juga dipercayai. Jadi artinya ada dua bagian. Jika kita dipercayai, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jika kita mempercayai, ya belajarlah mempercayai kepada hal-hal yang memang orang yang dapat dipercayai. Sehingga apa? Hasilnya baik. Ya, baik di dalam pekerjaan rumah tangga misalnya, pasti ada orang-orang yang bertanggung jawab, siapa yang membersihkan ya, siapa yang mengelola, siapa yang mengerjakan ini dan itu. Kemudian dalam masa waktu ya kita harus tetapkan untuk menolong ya. Kita tuh kan punya kecenderungan kalau mau, kalau sempat, kalau bisa. Kalau enggak berarti kita nggak akan kerjakan. Akhirnya apa? Ya molor dan molor. Ya, jadi mari kita belajar menerapkan prinsip-prinsip itu sehingga dari prinsip-prinsip itu kita bisa belajar segala sesuatunya lebih mudah tertangani ya. Kalau misalnya kita sudah punya schedule kan enak ya. Oh, yang bertanggung jawab si A, tanggalnya nanti tanggal sekian. Jadi akhirnya kita bisa mengerjakan banyak hal. Tidak hanya satu, ini ya kita berkutat di satu hal nggak selesai-selesai ya. Ya kalau memang orangnya tidak bisa bertanggung jawab, ya sudah kita percayakan kepada orang yang memang bisa. Dan itulah kehidupan. Nah, nanti tantangannya adalah ya kami karena begini maka kami tidak diperlakukan begini ya karena dengan yang di sana begitu ya itu nanti akan saudara jumpai, saudara akan temui orang-orang yang demikian ya. Biasa mereka akan lebih banyak memberikan alasan ya daripada pertanggungjawaban. Ini penting, ini juga peringatan buat saya di dalam mengerjakan tugas pekerjaan yang dipercayakan ya saya belajar bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan ya. Karena tidak semua orang bisa dipercayai. Jadi artinya kalau kita dipercayakan sesuatu ya belajarlah menjaga kepercayaan itu. Sehingga kita bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, lebih maksimal. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ketika Bapak Ibu Saudara dipercayai, kerjakanlah. Dan waktu yang sudah disepakati, kesepakatan bersama ya kita kerjakan. Kita harus menjaga itu. Ya. Tuhan terima kasih. Kami belajar hari ini bagaimana setiap keputusan yang sudah diambil, kami juga boleh mempertanggungjawabkannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Dan kami tahu orang yang percaya kepada kami juga rindu menjaga kepercayaan itu. Dan kami boleh melakukan
apa yang seharusnya kami lakukan. Ajar kami juga ketika kami mengerjakannya, biar kami mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan hati yang taat setia hanya kepada Tuhan. Berkati setiap kami, orang-orang yang dipercayai untuk melakukan sebuah pekerjaan, sebuah proyek, sebuah tugas, kami dapat mengerjakannya dengan baik, dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa yang ini menjadi bagian kami yang memang harus kami kerjakan. Berkati ya Tuhan tuh orang-orang yang mempercayakan tanggung jawab, mereka juga bisa melihat, sehingga mereka juga bisa mempertanggungjawabkan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Terima kasih untuk kasih setiamu, ajar kami terus belajar dan belajar. Dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan hari ini boleh menolong memampukan kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.